Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Usai bertemu dengan Jokowi, elit Partai Komunis Cina berjumpa dengan Megawati. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, bertemu dengan utusan Presiden Cina Xi Jinping di Hotel Mandarin Oriental di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari Jumat 20 September tahun lalu. Utusan yang hadir yakni penasihat hubungan luar negeri Presiden Xi Jinping, Song Tao, yang juga merupakan Kepala Politbiro Hubungan Internasional Partai Komunis Cina atau International Liaison Department of the Communist Party of China. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, acara ini bagian tindak lanjut dari pertemuan antara Song Tao dengan Presiden Joko Widodo sejak pagi tadi di Istana Bogor, Jawa Barat. Maka, hubungan antara partai dengan partai sebagaimana menjadi tradisi PDIP, kami kembangkan termasuk dengan IDCPC ini, ujarnya di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta Pusat pada hari Jumat. Agenda antara Megawati dan juga Song Tao hanyalah makan siang. Kedua belah pihak juga berupaya untuk menjalin kerjasama antar partai politik. Sebab menurutnya, partai politik sebagai second track diplomacy. Mereka juga akan memberikan dukungan terhadap kerjasama antara kedua bangsa dan juga kedua negara yang telah memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang. Pada kesempatan tersebut, lanjut Hasto, Song Tao juga mengundang Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, untuk menghadiri pertemuan dengan seluruh partai politik se-Asia atau The International Conference of Asian Political Parties atau ICAPP tahun 2019 yang lalu. Jadi, katanya ada 10 partai politik yang akan diundang dan untuk berdiskusi bersama membahas tentang kerjasama strategis dan saling bertukar pikiran di antara para pimpinan partai itu. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Song Tao diundang untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu A.M. Fahir, pertemuan itu juga merupakan bicara terkait dengan investasi. Tadi juga sudah menyampaikan bahwa ada Wakil Presiden Tiongkok yang akan menghadiri pelantikan Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang. Bapak Presiden mengatakan akan merasa sangat terhormat kalau dihadiri juga oleh Wakil Presiden Tiongkok. Begitu kata Fahir. Selain itu juga bahkan diberitakan Partai Komunis Cina bertemu dengan Jokowi untuk menjalin kerjasama yang berbahaya. Apakah itu? Telah beredar sebuah pesan berantai yang berisikan video dengan narasi Partai Komunis Cina bertemu dengan Jokowi untuk menjalin kerjasama berbahaya serta menggalang kekuatan anasir-anasir PKI. Faktanya pertemuan Jokowi dengan Song Tao selaku Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri dari Partai Komunis Cina membahas tentang kerjasama ekonomi. Sebuah pesan berantai tersebut memuat narasi bahwa Presiden Joko Widodo bertemu dengan Partai Komunis Cina untuk menjalin kerjasama berbahaya. Pesan itu mulai ramai beredar pada 21 September tahun lalu. Banyak akun di media sosial terutama Facebook yang membagikan pesan tersebut. Dalam akun AMSB Lamandau, salah satu akun yang ikut mengunggah kabar tersebut. Berikut ini adalah narasi dari pesan berantai itu. Pada Jumat pagi tanggal 20 September 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan Kepala Hubungan Internasional Politbiro Partai Komunis Cina, Song Tao, di Istana Bogor. Dilanjutkan jamuan makan siang dengan Ketum PDIP Megawati di Rumah Makan Liveng Bundaran HI. Song Tao mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi dalam Pilpres. Sebagai sahabat baik untuk Indonesia, saya benar-benar merasa bahagia, sambil memuji keberhasilan berbagai proyek. Song Tao, yang didampingi Dubes Cina untuk Indonesia Xiao Qian, menyampaikan pula bahwa Wakil Presiden Cina Wang Qishan akan hadir dalam acara pelantikan Jokowi pada bulan Oktober yang akan datang. Usai pertemuan dengan
Ketum PDIP Megawati, Sekjen Hasto Kristianto yang mendampingi, menyatakan bahwa pertemuan PKC PDIP membahas kerjasama antara kedua partai politik serta mendukung kerjasama antar kedua bangsa. Menurut Hasto lagi, pertemuan siang itu merupakan kelanjutan dari pertemuan Song Tao dengan Presiden Joko Widodo. Dikemukakan bahwa PKC mengundang PDIP untuk mengadakan pertemuan 10 partai Asia pada bulan November. Pertemuan antar negara atau antar partai merupakan hal yang biasa. Akan tetapi pertemuan Partai Komunis Cina dengan Kepala Negara Republik Indonesia dan partai politik pemenang pemilu cukup memprihatinkan. Kita merupakan negara yang bukan saja melarang pengembangan paham komunis tetapi juga mewaspadai potensi pengembangan. Kerjasama dengan Partai Komunis Cina itu mengkhawatirkan dan mungkin membahayakan. Eratnya hubungan antar kedua negara yang menembus pada keeratan antar partai politik ini tengah mendapatkan sorotan dari rakyat. Pertama, menjadi bukti terbentuknya poros Jakarta-Beijing, fasilitasi bagian negara Indonesia untuk kepentingan New Silk Road dari Cina yang menggelisahkan rakyat. Dengan investasi dan invasi tenaga kerja, maka hegemoni RRC bagaikan dibuka pintunya. Kedua, sebagai negara komunis dengan diaspora bangsanya yang besar di Indonesia, maka misi ideologi komunis RRC via PKC dapat menunggangi kerjasama bisnis. Tidak dijamin kader-kader komunis tidak ada di berbagai instansi atau partai politik di Indonesia. Screening terhadap kemungkinan terpaparnya pegawai atau pejabat sangat longgar, bahkan tidak prioritas. Ketiga, duga September tahun 65 seperti yang diabaikan. Sejarah kelam dicoba untuk dihapus. September 65 adalah bulan intens komunikasi politik Jakarta-Peking. Omar Dhani bolak-balik Jakarta-Peking merealisasikan tawaran PM Zhou Enlai untuk memberikan 100.000 pucuk senjata Chung bagi angkatan kelima, berujung pada kudeta yang gagal pada 30 September. Keempat, komunisme adalah paham radikal dan intoleran. Jika kebijakan politik menekankan pada program yang disebut deradikalisasi, maka seharusnya bukan agama yang ditarget, tapi komunisme ini. Partai Komunis Cina bukan teman yang baik. Ia adalah partai radikal tak bertuhan dan tak berperi kemanusiaan. Sayang, pemerintahan Jokowi ini kurang dan tidak peka dengan sejarah bangsa Indonesia yang hampir celaka karena kerjasama erat dengan Partai Komunis Cina. Sejarah itu selalu berulang, karenanya kita mesti belajar lebih cerdas dan serius. Jika kebijakan menantang sudah nyata menjalin kerjasama berbahaya dengan Partai Komunis Cina, maka layak rakyat dan bangsa Indonesia waspada dan berteriak, galang kekuatan, hancurkan anasir-anasir PKI. Kemudian penelusuran fakta. Setelah dilakukan penelusuran, faktanya pertemuan antara Jokowi dan Song Tao selaku Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri dari Partai Komunis Tiongkok adalah membahas tentang kerjasama ekonomi. Seperti diwartakan pada artikel berjudul Jokowi terima perwakilan pemerintah Tiongkok, di mana tayang pada hari Jumat 20 September 2019. Kedua negara telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama perdagangan. Dilansir dari Detikcom juga, selain menemui Jokowi, dalam lawatannya ke Indonesia, Song Tao juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Tao bertemu dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada hari Jumat 20 September 2019 malam hari. Satu hari kemudian, Tao juga menemui Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Kedua pihak sepakat melanjutkan program pertukaran kader. Hal ini bertujuan agar para kader melakukan studi banding. Selama ini sudah terjadi pertukaran studi berjalan sejak lama antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Golkar. Kita rata-rata bisa mengirim kader ke sana 15 orang per tahunnya. Mereka memiliki kekuatan di studi pembangunan, di mana studi pembangunan itu mempunyai program untuk kesejahteraan dengan masyarakat. Begitu kata Airlangga seusai pertemuan di Hotel Sherlingla, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Program pertukaran kader ini juga untuk mendalami pelajaran terkait pembangunan dan kesejahteraan. Airlangga menilai Golkar dan Partai Komunis Cina sama-sama memiliki concern terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat.